Oke baik, saya Zinriko Putra Banoet dari kelas 1C, NIM 2103020096, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Study of Sociology yang ditulis oleh Herbert Spencer. Bab 1, kebutuhan kita akan hal itu. Pada bab ini membahas tentang transformasi dan invalensi kekuatan yang dilihat oleh orang-orang ilmu pengetahuan untuk menahan tidak hanya sepanjang semua tindakan anorganik tapi sepanjang semua tindakan organik. Sekarang bahkan perubahan mental diakui sebagai korelasi perubahan otak yang juga selaras dengan prinsip ini. Dan sekarang bahwa harus ada diakui korelasi bahwa semua tindakan yang terjadi di dalam masyarakat diukur oleh energi tertentu sebelum mempengaruhi mereka, sementara mereka sendiri menjadi nyata atau potensi energi dari mereka, maka dari mana tindakan berikutnya muncul. Adalah aneh bahwa seharusnya tidak ada kesadaran bahwa fenomena tertinggi ini harus dipelajari sebagai fenomena yang lebih rendah yang terus dipelajari, tentu saja bukan menurut metode fisik yang sama, tetapi selaras dengan asas-asas yang sama. Atau jika subjek yang dibahas adalah ajaran Helmholtz bahwa makhluk hipotesis yang berada dalam ruang dimensi mungkin begitu terkondisikan sehingga akoma geometri kita akan terbukti tidak benar. Ahli matematika akan takjub jika pengakuan akan penyangkalannya datang dari seorang pria yang tidak tahu tentang sifat ruang daripada yang diperoleh dengan berkomunikasi sehari-hari dengan hal-hal di sekitar yang tidak lebih dari asas penalaran daripada jalan bisnis yang mengajarinya. Bab yang kedua, apakah ada ilmu sosial? Seseorang yang menonjol sebagai eksponen pada pandangan ini menulis seperti yang saya pahami, sejarah universal, sejarah tentang apa yang telah dicapai manusia di dunia ini pada dasarnya adalah sejarah orang-orang hebat yang telah bekerja di sini, dan ini mungkin tidak dirumuskan dengan jelas, tetapi tersirat di mana-mana adalah kepercayaan yang hampir semuanya dibesarkan sekembalinya dari jalur perang, kebijaksanaan, pimpinan dan kekuatan atau keberanian prajurit ini, atau itu adalah tema yang menyerap segalanya ketika hari itu atau masa lalu yang segera tidak memberikan tindakan yang luar biasa. Topiknya adalah pencapaian beberapa pimpinan terkenal yang baru saja meninggal atau beberapa pendiri tradisional suku, mungkin disertai dengan tarian yang secara dramatis mewakili kemenangan yang dilantungkan membaca. Pelajaran yang diberikan kepada setiap anak beradab secara diam-diam menyeratkan seperti tradisi orang-orang yang tidak beradab dan semi beradab, bahwa sepanjang masa lalu umat manusia, perbuatan orang-orang yang mencolok adalah satu-satunya hal yang patut diingat. Bab 3, sifat ilmu sosial. Karena mengingat kesimpulan yang telah dicapai sebelumnya, nyatanya bahwa sejauh manusia yang dianggap sebagai unit-unit sosial memiliki sifat-sifat yang sama, kelompok-kelompok sosial yang mereka bentuk akan memiliki sifat-sifat yang sama. Keserupaan alam yang ada di seluruh ras manusia tertentu akan memunculkan kemiripan alam di negara-negara yang muncul dari mereka, dan bahkan sifat-sifat khusus seperti yang dimiliki orang orientasi tertinggi manusia harus menghasilkan karakter khas yang dimiliki bersama oleh komunitas di mana mereka mengatur diri mereka sendiri. Seiring dengan perkembangan yang memperlihatkan pemisahan yang mencolok antara struktur operatif dan regulatif, terjadi pula perkembangan di dalam struktur regulatif itu sendiri. Bab 4, kesulitan ilmu sosial. Dari sifat intrik fakta dan faktanya, dari sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya, dari hubungan khusus di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang harus diamati, muncul hambatan dalam cara sosiologi yang lebih besar daripada yang ada di jalan manapun atau ilmu lainnya. Fenomena-fenomena yang akan digeneralisasikan bukanlah jenis yang dapat diamati secara langsung, tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam seperti yang dialami astronomi, tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer.
Seperti fisika tidak dapat dijelaskan dengan timbangan dan kertas ujian. Seperti kimia tidak dapat dicapai dengan pisau beda dan Microsoft. Seperti fenomena biologis yang kurang jelas juga tidak dikenali dengan introspeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi. Mereka harus dibangun dan dengan menggabungkan banyak detail, tidak ada yang sederhana dan tersebar baik dalam ruang dan waktu dengan cara yang membuat mereka sulit diakses. Bab yang kelima, kesulitan objektif. Seiring dengan banyak yang telah dilakukan pada tahun-tahun berikut untuk mengubah sejarah primitif menjadi mitos dan bersama dengan banyak yang telah dilakukan untuk mengubah pikiran orang yang hidup di masa lalu, banyak yang telah dikatakan tentang tidak dapat dipercaya bukti sejarah. Oleh karena itu, akan ada penerimaan siap pernyataan bahwa salah satu hambatan untuk generalis sosiologi adalah ketidakpastian data kami. Bab 6, kesulitan subjektif intelektual. Betapa sulitnya membayangkan keadaan mental yang jauh dari kita sendiri dengan benar sehingga kita dapat memahami bagaimana mereka muncul dalam tindakan individu dan akibatnya dalam tindakan sosial. Sebuah contoh akan terwujud. Ia menafsirkannya secara otomatis, membawa bersamanya tidak hanya kemampuannya sendiri yang berkembang ke tingkat kompleksitas yang jauh melampaui apa yang dicapai oleh kemampuan orang liar, tetapi juga berpikir di mana ia dibesarkan dan stok informasi yang dia miliki diperoleh. Mengikat kekuatan reflektif yang dikembangkan pada tingkat yang lebih rendah, di mana mereka dimiliki oleh orang aborigin. Namun bahkan setelah menyimpulkan bahwa harus demikian, tidaklah mudah untuk berpikir dari sudut pandang orang yang biadab. Cukup jelas untuk mengikuti efek ide-idenya pada tindakannya melalui semua hubungan kehidupan sosial dan lainnya. Bab 7, kesulitan subjektif emosional. Gairah itu memutarbalikkan penilaian. Ada pengamatan yang cukup basi, tetapi pengamatan yang lebih umum yang harus menjadi bagiannya, bahwa emosi dari setiap jenis dan tingkat mengaku keseimbangan intelektual, tidak basi, dan bahkan jika dikenali tidak diperhitungkan dengan semestinya. Dinyatakan secara lengkap kebenarannya adalah bahwa tidak ada proporsi kecuali proporsi yang benar-benar tak acuh terhadap kita segera dan dari jarak jauh, dapat direnungkan tanpa kesukaan dan penolakan yang memengaruhi opini yang kita bentuk tentangnya. Bab yang ke-8, bias pendidikan. Dalam pendidikan kaum muda kita mencurahkan sebagian waktu kecil waktu untuk yang satu dan sebagian besar waktu untuk yang lain, tetapi kemampuan mereka untuk berkompromi di antara keyakinan yang saling bertentangan sangat luar biasa menakjubkan. Setidaknya jika kita mengira mereka menempatkan keyakinan mereka yang saling bertentangan secara berampingan, tidak begitu luar biasa jika kita menyadari bahwa fakta mereka tidak menempatkan mereka berampingan. Bab 9, bias patriotisme. Seperti akhir-akhir ini kita melihat bahwa egoisme yang disesuaikan dengan sepatutnya adalah penting. Jadi sekarang kita dapat melihat bahwa patriotisme yang disesuaikan dengan sepatutnya adalah penting. Harga diri yang berlebihan menghasilkan dua kelas kejahatan dengan mendorong penyataan klaim pribadi yang tidak semestinya. Hal itu melahirkan agresi dan antagonisme dan menciptakan perkiraan kekuatan pribadi yang tidak semestinya. Hal itu menggairahkan upaya sia-sia yang berakhir dengan malapetaka. Kurangnya harga diri menghasilkan dua kelas kejahatan yang berlawanan. Dengan tidak menegaskan klaim pribadi, itu akan mengundang agresi sehingga menumbuhkan keegoisan pada orang lain. Dengan tidak menilai kekuatan pribadi secara memadai, hal itu menyebabkan kekurangan manfaat yang dapat dicapai. Begitu pula dengan patriotisme. Dari terlalu banyak timbul agresivitas nasional dan kesombongan bangsa. Seiring dengan terlalu sedikit, ada kecenderungan yang tidak memadai untuk mempertahankan klaim nasional yang mengarah pada pelanggaran oleh negara lain, dan terjadilah penilaian yang rendah terhadap kapasitas dan instansi nasional yang menghambat upaya dan kemajuan. Dengan demikian, teori kemajuan yang diungkapkan oleh kajian sosiologi sebagai ilmu adalah salah satu yang sangat memodernisasi harapan dan ketakutan pihak-pihak ekstrem
Selain itu, dengan mengakui bahwa bagi seorang fanatik beberapa antisipasi lain diperlukan sebagai suatu rangsangnya, dan mengakui kegunaan dan kayaknya yang disesuaikan dengan sifat khusus dan fungsi khususnya. Orang dengan tipe yang lebih tinggi harus puas dengan harapan-harapan yang moderat, sementara dia bertahan dengan usaha yang tak kenal lelah. Dia harus melihat betapa sedikitnya yang dilakukan, namun merasa berharga untuk melakukan sedikit itu. Jadi menyatukan energi filantropi dengan ketenangan filosofis.